Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Fatimah, akan menerangkan tentang kurban akikah. Materi saya presentasi sendiri. Ada ngecit ya, curang, cuman ya nggak apa-apa lah. Saya akan menerangkan tentang kurban. Kurban berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Maka dari itu fungsinya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian adapun sunnahnya berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ada hewan-hewan yang boleh disembelih untuk berkurban, itu hewan unta, sapi, dan kambing. Domba juga sih, 4 berarti ya. Lalu adapun syarat-syarat hewan kurban adalah pertama dari umurnya, kemudian dari fisiknya. Kalau dari umurnya, untuk domba dan domba jatah itu adalah domba yang berumur 1 menginjak 2 tahun. Kemudian untuk kambing tsaniyah, yaitu kambing yang berumur 2 menginjak 3 tahun. Kemudian ada unta tsaniyah, yaitu unta yang berumur 5 mau menginjak 6 tahun. Kemudian ada sapi tsaniyah, yaitu sapi yang berumur 2 menginjak 3 tahun. Kemudian di sini ada sapi dan unta, 1 ekor bisa dibuat 7 orang. Jadi 1 ekor sapi bisa diatasnamakan 7 orang, mentok 7 orang. Itu berlaku, keserikatan orang ini berlaku hanya untuk sapi dan unta. Domba dan kambing nggak berlaku, itu mentok cuma untuk 1 orang doang, soalnya ukuran mereka lebih kecil daripada sapi dan unta. Kemudian dari fisiknya, syarat yang selanjutnya adalah dari fisik dari hewannya tadi. Fisiknya maksudnya gimana? Nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh yang penyakitan, nggak boleh yang cacat, basio, buta sekalipun, ya. Nah, nggak boleh, kudu sempurna pokoknya, kudu sempurna, gitu. Terlalu kurus pun nggak boleh, soalnya kan kita kan berkurban kan mau ngambil dagingnya. Kalau misalkan terlalu kurus kita mau ngambil apanya? Nah, terus kan tadi kan kurban hukumnya sunnah, kan? Hukumnya sunnah. Kemudian bagi hewan kurban yang berhukum sunnah, itu orang yang berkurban boleh makan dagingnya cuman sedikit aja. Banyak sih riwayat-riwayat yang lain, cuman tetap aja intinya sedikit, kita bolehnya ambil sedikit. Tapi kalau semisal kurbannya berhukum nazar kan wajib. Berarti itu hukumnya kurban jadi wajib karena nazar. Itu orang yang berkurban gak boleh sedikit pun buat makan daging kurbannya. Kalau nazar, kalau hewannya kalau niatnya bukan, kalau statusnya itu tadi wajib gitu. Kemudian kalau yang statusnya sunnah, Allah punten ya. Kemudian yang statusnya sunnah itu boleh, yang sang pengkurban boleh makan cuman sedikit aja tapi. Lalu kapan waktu penyembelihan kurban? Itu waktunya adalah mulai dari waktu sholat dari hari raya kurban Idul Adha sampai dengan mulai dari terbitnya matahari ya. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan selesainya Idul Adha, prosesi sholat Idul Adha. Ya kan? Ada juga dari riwayat lain itu, dan waktu penyembelihan kurban terus berlangsung. Maksudnya berarti gini ya, berarti waktunya tuh dari terbitnya matahari pas waktu Idul Adha sampai hari terakhir sampai hari terakhir hari tasyrik. Ya kan? Tahu kan hari tasyrik itu kapan? Gitulah. Adapun sunah-sunahnya berkurban, itu 1 membaca basmalah, sebelum berkurban baca bismillah dulu. Kemudian membaca sholawat, kemudian menghadapkan ke kiblat hewannya. Kemudian membaca takbir, yang terakhir adalah berdoa, meminta agar kurbannya diterima sisi Allah. Terus
Terus boleh nggak orang yang berkurban tadi walaupun dapat daging sedikit terus kita jual gitu? Duh, nggak boleh. Buat yang berkurban, sedikit pun daging yang kita punya nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual. Beda loh ya dijual, beda disedekahkan. Semisal aku kurban nih, terus aku dapat dagingku sedikit kan, terus tak kasih ke orang lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak dihargai, nggak, ini tak kasih, tapi harganya segini, berarti yang jual saya itu. Nah, intinya nggak boleh dijual lah, dia nggak boleh dijual. Tapi buat sang penerima daging kurban itu boleh. Jadi yang bukan kurban, bukan orang yang kurban itu boleh ngejual balik daging yang dia dapat gitu. Kemudian di sini ada akikah, selanjutnya akikah. Akikah itu intinya sama sih, sama-sama nyembelih hewan. Tapi niatnya itu buat sang bayi yang baru lahir di buat bayi yang baru lahir. Lalu kapan waktunya sembelih? Apa orok-orok baru lahir sehari terus udah disembelih hewan kurban? Enggak. Waktunya itu ketika udah hari ke-7 dari kelahiran. Situ, startnya di situ. Hari ke-7 dari hari kelahiran. Startnya di situ buat akikah. Kemudian buat hukumnya, buat kayak sunnahnya, buat kayak persyaratan hewan-hewannya, kayak yang perfisik-fisikannya itu sama kayak kurban sebelumnya, ya kan? Kudu sempurna dulu pokoknya. Tapi yoga baik sapi juga. Cinces. Oke, baik, maaf tadi ada iklan sebentar ya. Kemudian buat yang akikoh itu tunggu sebentar ya. Yang laki-laki menyembelih 2 ekor kambing, dan bagi perempuan diakikohi dengan menyembelih 1 ekor kambing. Terus orang yang melaksanakan akikoh memberi makan dari akikohnya kepada para fakir miskin. Maka hendaknya orang yang berakikoh memasak akikohnya dengan rasa manis serta mengirimkannya kepada para fakir miskin, dan dia dalam acara akikohnya tidak membuat undang-undang, dan juga dia tidak memecah-mecah tulangnya. Ketahuilah bahwasanya umur binatang yang dibuat akikoh dan keselamatannya dari cacat yang dapat mengurangi dagingnya, dan soal memakannya, menyediakan sebagian, dan dalam menjual serta menjadi wajib sebenarnya, itu statusnya hukumnya sama dengan keterangan terdahulu yang disebutkan dalam bab kurban. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, seperti itu. Mohon maaf kurang salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.